Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Pertama-tama puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, namun terutama sekali adalah nikmat keimanan dan keislaman yang masih disematkan oleh Allah di dalam kalbu kita. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan, ya. 1 bulan setengah lagi ya. 1 bulan setengah lagi ya, lebih kurang. Semoga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kita bisa semakin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengisi hari-hari kita, mendekatkan diri kita baik dalam ibadah ataupun tilawah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau bulan lalu kita membahas tentang istiwa di atas arasy, ya. Bagaimana istiwa di atas arasy itu di dalam akidah kita, ya. Kemudian bagaimana juga istiwa di atas arasy itu difahami oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah serta Haruriyah, ya. Ini kita sudah bahas, ya, tentang istiwa di atas arasy. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang wajah, penglihatan dan 2 tangan Allah. Ada beberapa ayat, tapi kita bawakan hanya mungkin satu-satu saja ayatnya. Tapi di dalam Al-Quran kita temukan cukup banyak ayat-ayat yang bercerita membahas tentang wajah Allah, yang menyebutkan tentang wajah Allah, kemudian penglihatan Allah, kemudian 2 tangan Allah. Bagaimana akidah kita memahami ini, ya, memahami apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Baik Bapak, kita coba buka. Silakan Bapak-bapak yang sudah membuka Al-Quran, buka surat Ar-Rahman ayat ke-27. Sudah ketemu? Surat Ar-Rahman ayat ke-27. Surah ke-55 Ar-Rahman. Temu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini sering kita dengarlah ayat ini, ya. Kalau sering membaca surat Ar-Rahman, ya. Ayat yang ke-27. Allah mengatakan, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika. Ya. Perhatikan kalimatnya, ya. Wa yabqa wajhu rabbika
Dzul Jalali wal Ikram. Ada terjemahan yang lain, kalau nggak salah ada terjemahan yang menerjemahkan sebagai zat Allah. Betul nggak? Apa terjemahannya? Ya, pengertiannya kalau kita perhatikan teksnya itu di sana disebutkan adalah wajah, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Arti teks pertama atau asalnya adalah dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Yang bercerita tentang wajah Tuhanmu ini bukan hanya satu ayat, dua ayat. Banyak sekali. Ya, ada beberapa ayat. Nah, di dalam terjemahan beberapa terjemahan itu disebutkan sebagai zat, ya. Pemahaman zat itu tidak tepat kalau kita melihat pengertiannya, ya. Pengertiannya, dan kalau kita melihat pemakaian kata wajah juga, wajhu itu pada ayat-ayat yang lain, ya. Sehingga mungkin penafsir menyebutkan sebagai itu zat Allah, ya. Menyebutkan itu sebagai zat Allah supaya tidak menimbulkan kebingungan. Ada footnote-nya nggak di sana? Ada catatan kakinya nggak? Nggak ada. Jadi pengertian wa yabqa wajhu rabbika, ya. Wajhu rabbika itu wajah Tuhan kamu. Dan itu banyak di dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan wajah tu. Wajahtu wajhiya lillazi, ya, itu aku hadapkan wajahku gitu, ya. Nah, pengertian wajah di sini, ya, pengertian wajah di sini ini nanti yang akan kita bahas. Bagaimana pengertian wajah itu? Kemudian coba kita lihat lagi ayat yang kedua. Ar-Rahman ayat 27 tadi. Ayat yang kedua kita lihat surah At-Tur ayat 48. At-Tur itu surat ke-52. Ya. Surah At-Tur ayat 48. Artinya? Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya kau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kau bangun. Ya. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Ya. Bi'ayunina. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam pengawasan kami tadi, ya. Pengawasan kami. Bi'ayunina, ayun itu mata. Ya, ain itu mata. Ya, ain itu mata. Jadi dalam penglihatan kami atau dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu punya penglihatan. Ya. Makanya di dalam Asmaul Husna salah satunya adalah Allah Maha melihat. Ya, Maha melihat. Allah Maha melihat, Allah punya penglihatan. Allah punya wajah. Ya. Nah, lantas bagaimana pemahaman Allah punya penglihatan, Allah punya wajah ini?
Apakah wajah Allah seperti halnya wajah kita? Apakah penglihatan Allah seperti halnya penglihatan kita? Nah, pandangan kaum Jahmiyah, ini kita lihat dulu. Jahmiyah seperti apa berpendapatnya, ya. Pandangan kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah itu menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah. Seperti yang difirmankan oleh Allah. Jadi mereka tidak menerima pemahaman bahwa Allah itu memiliki wajah. Kaum Jahmiyah juga menyangkal bahwa Allah memiliki pendengaran, penglihatan, dan mata. Padahal di dalam Al-Quran banyak menyatakan bahwa Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran, Allah maha mendengar, berarti kan Allah memiliki pendengaran. Allah maha melihat, berarti Allah maha memiliki penglihatan. Nah, lantas bagaimana memahaminya? Kaum Jahmiyah sama dengan kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah maha mengetahui. Ya. Jadi Allah maha mengetahui. Namun mereka tidak menyatakan bahwa Allah maha melihat dan maha mendengar. Jadi Allah itu tahu, Allah itu maha mengetahui. Allah itu tidak butuh mata, tidak perlu, tidak memiliki telinga untuk mengetahui. Jadi kaum Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah itu memahami bahwa Allah tidak perlu penglihatan. Memang Allah tidak perlu, tetapi Allah tidak punya penglihatan. Allah juga tidak punya pendengaran, tapi Allah cukup memiliki pengetahuan. Jadi kalau kita menganalogikan begini, kita bukan menganalogikan, tapi memahami begini. Untuk bisa kita mengetahui, maka kita perlu alat pendengaran. Ya. Kita perlu alat untuk melihat. Tanpa itu kita nggak ketahui. Kita nggak bisa mendetek apa yang ada di luar kita tanpa mata, tanpa telinga. Panca indera katakanlah. Tanpa panca indera. Kita butuh itu sehingga kita bisa mengetahui. Kita punya ilmu pengetahuan, masuknya dari mata. Dari mata atau dari telinga. Mata dan telinga kemudian kita olah, itulah yang menjadi ilmu. Iya kan? Nah, kaum Jahmiyah mengatakan bahwa Allah tidak punya mata. Allah tidak punya telinga, tetapi Allah langsung tahu dengan apa yang ada. Ini pengertian yang dimiliki oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Pemahaman yang dimiliki oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah menyebutkan bahwa Allah tidak memerlukan mata. Allah tidak memerlukan penglihatan atau pendengaran. Karena apa? Karena itu Allah tidak memerlukan semua itu untuk dia bisa mengetahui. Nggak perlu. Yang butuh itu adalah manusia. Allah nggak perlu itu. Allah mengetahui. Allah maha mengetahui. Sehingga mereka menolak pemahaman yang menyebutkan bahwa Allah itu punya mata, Allah punya telinga, dan Allah punya wajah. Sementara di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah punya wajah. Allah bisa melihat, Allah punya penglihatan. Allah punya telinga, Allah maha mendengar. Nah, disinilah titik perbedaannya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu memiliki wajah dan penglihatan. Kenapa?
Karena tidak bisa kita menolak ayat Al-Quran. Tidak bisa kita menolak ayat Al-Quran yang mengatakan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan dengan hanya mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui. Enggak bisa. Kenapa? Karena ayatnya ya jelas. Ayatnya tidak multitafsir. Ayatnya tidak bisa dipelintir. Bahwa Allah punya mata, Allah punya pendengaran, dan itu tertera di dalam Al-Quran. Kalau itu ditafsirkan kepada yang lain, maka kita sudah menyalahi pemahaman terhadap Allah. Sama halnya seperti waktu kita membahas Allah berada di atas arasy. Allah berada di atas arasy. Sama seperti itu. Apakah Allah duduk? Kita memahami bahwa Allah itu berada di atas arasy dengan kemampuan kita sebagai manusia. Kalau Allah dikatakan Allah memiliki singgasana, singgasana Allah berada di atas arasy, kita langsung berkonotasi bahwa singgasana itu adalah kursi. Singgasana itu adalah tempat duduk. Kemudian dia ada di dalam suatu tempat yang disebut dengan arasy. Padahal Allah itu tidak terikat oleh dimensi ruang. Kita terikat oleh dimensi ruang. Kita terikat oleh dimensi waktu. Allah tidak. Kalau kita dikatakan kita berdiam di dalam masjid ini, maka itu berarti kita ada di dalam masjid. Masjid ada ruang, kita ada di dalamnya. Sehingga kita pasti lebih kecil daripada masjid. Betul nggak? Karena kalau nggak bisa masuk kita ke dalam masjid. Itu kita berpikir dengan pikiran kita yang terikat oleh dimensi ruang dan dimensi waktu. Sementara Allah terlepas daripada itu semua. Sama halnya dengan kita memahami bahwa Allah punya mata, penglihatan, Allah punya pendengaran, itu berarti telinga. Ya. Allah punya penglihatan, berarti Allah punya mata. Matanya yang terpikir oleh kita seperti apa? Bulat. Allah punya pendengaran, berarti Allah punya alat dengar. Allah punya kuping dong. Allah punya wajah, berarti Allah punya kepala juga dong. Ya. Kenapa? Karena kita berpikir dengan yang kita tahu. Wajah itu letaknya di kepala. Mata itu letaknya di kepala. Telinga itu alat pendengaran letaknya di kepala. Berarti Allah punya kepala. Kalau Allah punya kepala, berarti Allah punya badan. Enggak begitu ceritanya. Kita memahami sesuatu harus dengan konteksnya. Kita harus memahami sesuatu, tidak bisa menyamakan antara Khalik dengan makhluk. Makhluk iya, tapi Khalik tidak. Khalik itu sesuatu yang di luar batas kemampuan makhluk untuk memahami. Ya. Sehingga di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, memiliki penglihatan. Kenapa? Karena ada di dalam Al-Qur'an. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan menolak apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Selama itu tidak ada, tidak bisa ditakwil, tidak bisa ditakwil, ya harus ikut pengertiannya. Ya, kalau punya mata berarti ya memang punya mata Allah. Nah, namun tidak boleh membayangkan wajah dan penglihatan Allah sebagaimana wajah atau penglihatan makhluk. Jadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini
bahwa Allah punya mata, Allah punya telinga, tetapi tidak bisa digambarkan seperti halnya mata manusia ataupun telinga manusia, pendengaran manusia. Alat pendengaran lah, ya. Allah Maha mendengar. Bukan kalau manusia, manusia yang mendengar berarti dia punya telinga. Allah Maha mendengar belum tentu. Tidak seperti telinga kita. Allah punya alat pendengaran. Allah punya alat penglihatan yang jauh di luar dari dimensi kita. Pengertiannya. Jauh di luar batas kemampuan kita untuk memahami. Kenapa? Karena kita makhluk. Yang namanya makhluk itu adalah sesuatu yang terikat, terbatas dia melihatnya, terbatas dia memahaminya. Dia hanya bisa paham kalau sesuatu itu sesuatu yang sudah dia pernah lihat, atau dia pernah dengar, atau dia pernah tahu. Mungkin masih ingat dulu? Ada yang menanyakan ke saya, surga itu kayak apa sih? Ingat nggak dulu siapa yang nanya ya? Nah, surga itu kayak apa sih? Atau langit itu kayak apa? Ya kalau jawaban bodoh-bodohnya ya nggak ada yang tahu, belum pernah ada yang lewat sana kok, gitu kan. Saya menganalogikannya dengan apa? Waktu buah simerekentel waktu itu ya. Pernah nggak ngerasain buah simerekentel? Pada diem semua. Nggak ada yang pernah tahu buah simerekentel. Buahnya itu seperti warnanya merah, kemudian manis sekali rasanya. Di kulitnya, setelah dibuka kulitnya, buahnya itu seperti rambutan tetapi lebih lembut dari rambutan. Bijinya pun enak dimakan. Nah, mulai terbayang kan? Ngebayangin bentuk rambutan. Tapi rambutannya gede. Wah, rambutannya gede. Isinya lembut seperti kapas. Mulai ngebayang. Kenapa? Kenapa kita bisa membayangkan? Karena kita menganalogikan dengan sesuatu yang kita tahu. Tapi ujung-ujungnya saya bilang, buah simerekentel itu nggak ada. Itu omongan saya aja. Saya sendiri nggak pernah lihat tuh buah simerekentel itu kayak gimana. Tapi saya bisa mentransfer, kira-kira orang bisa merasakan itu. Sama halnya dengan surga. Surga itu indah. Surga itu mengalir di bawahnya sungai. Ya kan? Mengalir di bawahnya sungai. Sungainya adalah sungai yang terbuat dari susu, air susu. Kalau kita membayangkan ada satu tempat yang di bawahnya mengalir sungai, kemudian ditumbuhi dengan tumbuhan apa saja yang engkau tahu. Padahal tumbuhan yang ada di surga itu hanya beberapa yang ada di bumi. Tapi dengan kita menggambarkan sesuatu yang indah, itu terbayang, kita bisa ngebayangkan betapa indahnya surga. Mungkin bagi orang yang terbiasa hidup di daerah banjir, itu nggak menarik. Nggak menarik, kenapa? Karena tiap hari di bawahnya sungai, air. Tapi bagi orang yang berada di daerah padang pasir, tempat yang mengalir sungai di bawahnya itu menjadi suatu hal yang sangat menarik. Kemudian digambarkan lagi bahwa nanti akan ada puluhan bidadari yang melayani. Yang bidadari itu tidak pernah tua, muda terus, dan perawan terus. Perawan terus, muda terus. Yang terbayang apa?
indah, nikmat. Kenapa? Karena Allah menggambarkan sesuatu itu dengan yang bisa dipahami. Nah, sekarang Allah memberikan informasi bahwa Allah Maha mendengar. Orang bisa memahami, Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Apa yang difahami? Oh iya, seperti Allah punya mata. Allah tidak punya mata. Itu sebabnya dikatakan, Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah itu Maha melihat, Allah punya mata, Allah punya wajah, karena ada Al-Quran menjelaskan itu secara eksplisit. Tapi wajah Allah, penglihatan Allah itu tidak sama dengan penglihatan manusia.